baik kepada peserta diharapkan untuk on cam. Kepada peserta silakan untuk on cam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Koordinator Regional FOSEI Sumbakteng, Saudara Rahmat Vicky Chandra. Yang kami hormati, Kepala Departemen Keilmuan FOSEI Sumbakteng, Dini Fajira Sabrani. Yang kami hormati, kepada Kepala Cabang Basnas Yakesma Jambi, Bapak Agung Gunawan, SECITP. Dan yang kami sayangi, seluruh hadirin sekalian yang berbahagia, dalam rangka pembukaan acara Ramadan National Youth Forum 1447 Hijriah dengan mengusung tema Zifwaf Rahasia Cerdas Memperkuat Ekonomi Umat. Sungguhlah manis buah semangka, warnanya merah saat dibelah. Sebelum acara kita buka,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فآمن فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
suasana bulan suci Ramadan yang mulia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, merendahkan hati dan menyatukan jiwa. Mari kita memohon ridha Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita dalam agenda Ramadan National Youth Forum 1447 Hijriah yang kedua ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka, namun menjadi wasilah turunnya hidayah dan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan ekonomi syariah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana saqiyan wa la marhuman. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa ahdina subulas salam wa najjina minal dhulumati ilan nur. Allahumma ja'alna iyadan wahidatan fi nasri dinika wa i'la'i kalimatika min khilalil iqtisadil islami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa fi ma'amalatil iqtisadil wal mal waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi fusi sumbakteng wa fi jami'i kawadiriha. Allahumma ja'al hadza liqa'a khairan lana wa quwwatan lana wa sababan li najahi da'watina fi nasri adalatil iqtisadi islami fi rubu'il Indonesia. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik waj'al sababana shababan salihan qawiyan fil iman ra'idan fil ihsan wa mukhlisan fil khidmatil ummah. Allahumma a'inna ala siyamir Ramadan wa qiyamiha waj'alna fihi minal maqbulin wa minal utaqa'i minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini. Semoga setiap langkah kecil kami dalam memperjuangkan ekonomi syariah Engkau catat sebagai amal jariah yang pahalanya mengalir tiada putus. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fauzan atas pembacaan doanya. Ribuan pulau terhampar luas dari Sabang sampai Merauke, dari Mianasa hingga Pulau Rote, membentuk Zamrud Khatulistiwa. Itulah Indonesiaku. Meskipun kami berbeda suku, meskipun kami berbeda budaya dan agama, toleransi dan kerukunan tetap yang paling utama. Kan ku pertaruhkan jiwa dan raga, kan ku harumkan nama bangsa, simbolis jiwa dan perjuangan bangsa. Bendera merah putih, untukmu kami persembahkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Vosei. Kepada operator dipersilahkan untuk share screen.
hei ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ekonom muda, hei ekonom robbani. Mentari pagi bersinar cerah, burung berkicau riang gembira. Mari bersama kita simak dengan indah sambutan ketua yang bijaksana. Kata sambutan oleh Koordinator Regional Fose Sumbakteng, oleh Saudara Rahmat Vicky Chandra. Kepadanya disilahkan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam forum yang penuh keberkahan ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teladan terbaik dalam membangun peradaban yang berlandaskan keadilan dan nilai-nilai Islam. Yang saya hormati Bapak Agung Gunawan, SE, CETP, selaku Kepala Cabang Lesnas Yakesma Jambi, sekaligus pemateri kita hari ini. Yang saya hormati Saudari Dini Fajria Syabrani, Kepala Departemen Keilmuan dan selaku Ketua Panitia Nasional Youth Forum Fose Sumbakteng. Begitu pula serta seluruh
peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sejarah selalu menunjukkan bahwa perubahan besar dalam peradaban selalu dimulai dari generasi muda. Pemikiran besar lahir dari keberanian untuk bermimpi dan gerakan besar lahir dan keberanian untuk bertindak. Hari ini kita berkumpul dalam sebuah forum yang bukan sekadar diskusi biasa. Ramadan National Youth Forum adalah ruang bagi generasi muda yang berpikir lebih jauh, melihat lebih luas, dan mengambil peran lebih besar dalam masa depan bangsa. Terlebih lagi dalam konteks ekonomi syariah, yang hari ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan bahkan global. Hadirin yang saya banggakan, FOSE atau Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam hadir sebagai gerakan intelektual mahasiswa yang berkomitmen untuk mengembangkan pemikiran dan praktik ekonomi syariah di Indonesia. FOSE bukan sekedar organisasi mahasiswa, FOSE adalah rumah besar bagi lahirnya pemimpin-pemimpin masa depan ekonomi syariah. Di dalamnya tumbuh semangat belajar, berdiskusi, meneliti, dan berkontribusi bagi masyarakat. Dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, mahasiswa yang tergabung dalam kelompok studi ekonomi Islam bergerak bersama membangun kesadaran intelektual dan gerakan ekonomi syariah yang lebih kuat. Regional Sumatera bagian tengah sebagai bagian dari jaringan besar FOSE berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya memahami ekonomi syariah secara teori, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak perubahan di masyarakat. Hadirin sekalian, tema kegiatan kita hari ini adalah saatnya generasi muda bangkit, Ramadan dan masa depan ekonomi syariah. Tema ini mengandung pesan yang sangat kuat. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah madrasah pembentukan karakter disiplin, kejujuran, dan kepemimpinan. Nilai-nilai yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan, sebagaimana yang dihajarkan dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, generasi muda hari ini tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi syariah. Kita harus menjadi pelaku, penggerak, dan pemimpin perubahan tersebut. Karena masa depan ekonomi syariah Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau institusi besar, tetapi juga oleh ide, semangat, dan kontribusi generasi muda hari ini. Akhir kata, saya harapkan forum ini tidak menjadi tempat bertukar gagasan, tetapi juga menjadi awal dari lahirnya kolaborasi, inspirasi, dan gerakan nyata dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai menentukan untuk memperkuat niat, memperluaskan wawasan, dan menenggukan komitmen kita sebagai generasi yang akan membangun masa depan ekonomi syariah yang lebih maju, berkeadilan, dan membawa keberkahan bagi umat. Semoga kegiatan ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan jadi amal kebaikan bagi kita semua. Ila liqa, massalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rahmat Vicky Chandra atas sambutannya. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi serta forum diskusi. Agar sesi ini dapat berjalan dengan lancar dan terarah, maka acara berikutnya akan dipandu oleh moderator. Izinkan saya memperkenalkan moderator pada kesempatan kali ini. Moderator kita adalah mahasiswi program studi ekonomi syariah di UIN Suska Riau yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan memiliki pengalaman kegiatan, moderator, serta MC dalam beberapa kegiatan akademik dan organisasi. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita panggil moderator hebat kita, Denia Ramadhani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC hebat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan Ramadan National Youth Forum 1447 Hijriah. Semoga pertemuan ini menjadi majelis ilmu yang penuh keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dengan melafazkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Abang Agung Gunawan SECETP, selaku pemateri kita pada hari ini. Yang kami hormati, Koordinator Regional POSEI Sumbakteng, Saudara Rahmat Vicky Chandra. Yang kami hormati, Kepala Departemen Keilmuan POSEI Regional Sumbakteng, Saudari Dini Fatjira Syabrani, beserta panitia yang bertugas. Dan seluruh peserta Ramadan National Youth Forum yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Denia Rahmadani selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman? Halo, Halo. semoga sehat selalu ya teman-teman. Diminta kepada teman-teman untuk mengingatkan kembali, ayo kita on cam, karena pada forum ini kita akan melakukan diskusi yang menarik teman-teman. Oke, pada forum kali ini kita akan mendiskusikan tema yang sangat menarik sekaligus penting bagi masa depan ekonomi umat, yaitu ZIFWAF, rahasia cerdas memperkuat ekonomi umat. Kita semua mengetahui bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang sering kita sebut dengan ZISWAF, memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat jika dikelola secara optimal. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah bersama dengan narasumber yang luar biasa yang akan berbagi wawasan dan pengalaman kepada kita semua. Sebelum kita memulai sesi diskusi, izinkan saya terlebih dahulu menyapa narasumber kita. Selamat datang kami ucapkan kepada Abang Agung Gunawan SECETP. Halo Abang, udah masuk ke forum Bang? Boleh disapa teman-teman peserta lainnya Bang? Halo, halo, assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas. Jelas Bang. Oke, Oke, baik. Terima kasih banyak Abang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan membersamai kami dalam kegiatan Ramadan National Youth Forum 1447 Hijriah. Semoga kebersamaan kita dalam forum ini dapat memberikan ilmu, inspirasi, dan manfaat bagi seluruh peserta. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya teman-teman, izinkan saya membacakan secara singkat CV narasumber hebat kita pada siang hari ini. Narasumber kita adalah Abang Agung Gunawan SECETP. Beliau merupakan lulusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dan saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang Lasnas Yakesma Jambi. Selain itu, beliau juga merupakan CEO arahmimpi.id serta tim leader beasiswa Ethos ID wilayah Jambi. Beliau dikenal juga aktif sebagai trainer dan pembicara di berbagai forum kepemudaan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Serta telah menjadi pembicara di lebih dari 100 kegiatan. Wow, di bidang literasi juga teman-teman. Beliau juga merupakan penulis buku Menuju Senja, serta penerima beasiswa riset zakat Basnas. Sungguh luar biasa, Masya Allah. Dengan pengalaman beliau ini, teman-teman, di bidang pengelolaan ZISWAP, kepemimpinan, dan pemberdayaan ekonomi umat, tentu banyak wawasan yang dapat kita pelajari bersama pada diskusi siang hari ini. Baik, teman-teman yang saya hormati,
Agar diskusi kita berjalan dengan baik, izinkan saya menyampaikan mekanisme diskusi secara singkat. Nantinya peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Kemudian saya akan membantu memilih beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada narasumber dan diminta kepada peserta yang bertanya nanti agar membuka kameranya saat bertanya ya teman-teman. Kami berharap diskusi kali ini berjalan interaktif, hangat, dan penuh manfaat, sehingga kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai peran strategis di SWAF dalam memperkuat ekonomi Islam, khususnya bagi generasi muda. Baiklah teman-teman sekalian, untuk memulai sesi diskusi pada siang hari ini, saya sebagai moderator ingin mengajukan pertanyaan pembuka kepada narasumber hebat kita pada siang hari ini. Kepada Abang Agung Gunawan, izin Bang bertanya, menurut Abang, dalam konteks ekonomi modern saat ini, bagaimana sih strategi optimalisasi pengelolaan ZISWAF agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan? Baik, kepada Abang Agung Gunawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Insya Allah. Makasih Kak Denia. Bismillah. Baik, Assalamualaikum Abang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, Fose Sumbagang di 3 provinsi. 4 ya hari ini ya. 4 provinsi. Masya Allah. Jambi, Sumbar, Riau, dan Kepri. Bila semoga Allah senantiasa berikan kepada kita semua keberkahan. Dan bersyukurlah kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di hari ke-23. Hari yang 23 dan yang 24. Alhamdulillah ya. Tergantung keyakinan masing-masing. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa memaksimalkan di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini di beberapa hari terakhir lagi, insya Allah, dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan menyandang gelar takwa itu ya, sebagaimana perintah puasa. Baik teman-teman sekalian yang kami hormati, terima kasih teman-teman dari Fose Sumbagang, terutama Korek, Uda Rahmat dari Sumbar kan ya, insya Allah. Dini juga dari bidang keilmuan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya senang bisa datang karena Fose itu seperti rumah ya. Kami yang hari ini mungkin sudah tidak di Fose, adanya di Kafose atau Korps Alumni Fose, ngerasa semacam nostalgia bisa ketemu dengan teman-teman itu gitu ya. Kami dulu juga punya banyak aktivitas di Sumbakteng, ketemu dengan kawan-kawan dari banyak universitas dan seterusnya. Mudah-mudahan gerakan-gerakan kebaikan terutama di FOSDE ini dalam rangka uhwah ilmiah, kemudian dakwah itu bisa senantiasa kita kita dawamkan dalam hati sehingga dia keluar menjadi sebuah gerakan yang basisnya adalah gerakan-gerakan keislaman, gerakan dakwah, dan gerakan ilmiah, terutama di bidang ekonomi Islam. Teman-teman, terima kasih Mbak Denia tadi. Mohon izin, boleh tidak ya pertanyaanmu itu ditulis di kolom chat? Maaf sekali, banyak sekali ya. Insya Allah. Atau Boleh singkatnya dong. seperti apa? Biasanya kalau puasa ini lagi kurang fokusnya kan ya, Masya Allah. Terutama kami yang mungkin hari ini teman-teman mohon izin tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Aktivitas hari ini di Lembaga Amil Zakat memang ya, dan di Lembaga Amil Zakat itu hektik momennya adalah di bulan Ramadan. Hektik momennya di bulan Ramadan dan ini jadi masa untuk betul-betul jihad fisabilillahnya memang. Ya, kita mikirin dan bekerja itu tidak 8 jam sehari, tapi 25 jam dalam sehari. Ya, Alhamdulillah. Allah berikan kesempatan dan amanah yang luar biasa. Nah, pertanyaan pertama, teman-teman izin ya. Nah, pertanyaan pertamanya dalam konteks ekonomi modern saat ini, sebagai apa? Bagaimana strategi optimasi pengelolaan JISWAF agar tidak hanya bersifat konsumtif,
tetapi mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi emas secara berkelanjutan. Teman-teman, yang mungkin perlu kita sadari adalah bahwa hari ini ekonomi syariah bahkan menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ya meskipun kita nggak pengen sebenarnya ini hanya sebagai slogan untuk mengambil suara-suara umat Islam. Karena kita lihat bahwa mohon maaf sekali, kalau kita ngomongin konstruksi ekonomi politik sosial di Indonesia, terutama 2019-2024, kita punya satu suara yang cukup baik di ekonomi syariah, perwakilan di Wakil Presiden Republik Indonesia, waktu itu ada Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin, menjanjikan bahwa ekonomi syariah itu pertumbuhannya insya Allah akan melesat di masa kepemimpinan Pak D di periode kedua begitu ya. Tapi ternyata secara data cukup jauh dari apa yang dijanjikan. Meskipun kita tahu dan tidak meragukan sama sekali kontribusi Kiai Haji Ma'ruf Amin itu dalam kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun sebelum beliau jadi wapres, setelah jadi wapres akhirnya kan kita juga mempertanyakan kan. Tapi teman-teman, kita perlu untuk kemudian menjadi semacam diskursus penting di FOSE bahwa gerakan ekonomi syariah itu tidak hanya sekedar jargon-jargon yang ia terus dikembangkan dalam forum-forum diskusi. Jargon itu penting, menurut saya. Jargon itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana gagasan itu dia bisa dinarasikan dengan baik supaya bisa diimplementasikan dalam sebuah aksi yang baik. Bukan begitu. Ya, jangan cuma ngomongin ayo kerja, akhirnya kan hasilnya juga nggak ada. Nah, kita nggak pengen begitu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat konstruksi dalam RJPMN, RJPMN Indonesia 2025-2029 itu, ekonomi syariah itu menjadi satu instrumen penting, salah satu instrumen utama bahkan untuk menjadikan pembangunan nasional Indonesia ini dari 2025-2029. Kurang lebih, kalau saya tidak salah ya, teman-teman silahkan cek. Karena mungkin teman-teman yang lebih paham, teman-teman adalah akademisi ya. Kalau kami di praktisi setidaknya, data-data itu cukup membantu gambaran bagi kami ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 56,11% kalau nggak salah, ekonomi syariah itu mendukung atau menyumbang, harusnya di tahun 2029 ditargetkan menyumbang sekitar 56,11% itu pembangunan nasional di PDB ya, PDB syariah Indonesia. Nah, kita mesti perlu lihat. Nah, kenapa kemudian saya mulainya dari situ, teman-teman? Supaya diskursus kita hari ini di FOSE bukan sekedar semangat dakwah ekonomi Islam, bukan sekedar membumikan ekonomi Islam, itu tidak kurang ya. Tidak cukup, bahkan tidak cukup untuk kita bisa menjadikan cita-cita tinggi kita membumikan ekonomi syariah di Indonesia ini, yang tentu saja notabene bukan negara Islam, meskipun dengan basis penduduk muslimnya terbesar kedua hari ini di dunia setelah Pakistan, juga nggak segampang itu akhirnya kan gitu-gitu. Nah, kita pengen bahwa cita-cita membumikan ekonomi Islam itu bukan sekedar jargon-jargon begitu saja di anak-anak FOSE. Enggak, dia harus menjadi sebuah gagasan, menjadi sesuatu yang senantiasa diingat-ingat dalam hati, dalam kepala, sehingga dia bisa jadi aksi yang baik, dia bisa jadi habit dalam keseharian kita gitu. Sehingga cita-cita tuh jadi nggak jauh akhirnya gitu. Nah, itu. Nah, dalam RJPMN yang harusnya menyumbang 56,11% di tahun 2029 itu, kalau kita lihat di ekonomi syariah itu, salah satu instrumen pendukung itu adalah, salah satunya adalah JISWAF, teman-teman. Adalah dana-dana sosial dan keagamaan, termasuk di dalamnya zakat, infak, sedekah, wakaf, dana-dana sosial kemanusiaan lainnya gitu-gitu ya. Meskipun mungkin teman-teman ekonomi syariah, nih anak-anak FOSE juga nggak asing, beberapa waktu lalu Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar juga menyampaikan bahwa zakat itu tidak populer gitu-gitu ya. Dan itu viral sampai kemudian beliau harus
harus klarifikasi kan ya di media. Kalau kita hitung-hitung kayaknya udah 3 kali deh beliau klarifikasi. Gitu-gitu. Dalam konteks forum, saya sepakat dengan apa yang beliau sampaikan bahwa zakat itu tidak populer memang. Dan berharap pada zakat yang 2,5% itu sangat kecil sekali. Tapi kalau kita mau lihat bahwa cita-cita zakat itu kan mengentaskan kemiskinan ya teman-teman. Sepakat nggak kira-kira bahwa zakat itu cita-cita terbesarnya adalah mengentaskan kemiskinan. Itulah kenapa mungkin hari ini kalau dikaitkan dengan apa namanya instrumen pemberdayaan, kita mengenal namanya M2M, mustahik to muzaki. Karena cita-cita tertinggi zakat itu adalah mengubah status masyarakat yang mungkin hari ini menerima harta zakat, 2-3 tahun ke depan dia sudah tidak menerima harta zakat. Sehingga kalau kita kasih Bapak Ibu ini harta zakat, dia akan bilang mohon maaf, 2 tahun lalu kami sudah menerima. Hari ini tugas kami bukan lagi menerima, tapi memberi. Nah itulah cita-cita zakat tuh, mengubah status mustahik seseorang menjadi muzaki, gitu ya. Meskipun tentu apa namanya anak tangganya nggak tiba-tiba jadi mustahik jadi muzaki, nggak gitu, nggak segampang itu kan. Makanya ini kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh moderator relevan sekali ya bagaimana optimalisasi pengelolaan JISWAF hari ini karena teman-teman percaya atau tidak hari ini pengelolaan JISWAF itu masih sekitar 80%-nya konsumtif gitu-gitu. Hanya untuk konsumtif itu kurang lebih begini, memberi makan yang sifatnya programnya karitatif. Ada orang miskin dikasih makan. Masih fokusnya itu di situ. Apakah pengelolaan JISWAF-nya belum optimal? Satu, betul belum optimal. Kita lihat nanti instrumennya. Kedua, tentu karena memang saking banyaknya orang miskin, sehingga nggak bisa kita ngomongin pemberdayaan. Begini, kita mau ngomongin pemberdayaan tuh nggak bisa tiba-tiba ada orang miskin, besok orang fakir misal. Nggak tahu besok mau makan apa, sekolahnya nggak tahu seperti apa, anak-anaknya dan seterusnya. Tiba-tiba kita bilang, Bu, ini ada dana 3 juta, silakan usaha. Nggak bisa begitu. Dalam konsep pemberdayaan, itu ngasih apa namanya? Bukan ngasih pemberdayaan akhirnya. Gitu. Kenapa? Karena 2-3 bulan, insya Allah yang 3 juta itu juga habis. Karena kita nggak akan bisa ngomongin pemberdayaan. Pemberdayaan itu langkah kedua. Langkah pertama apa? Mengenyangkan perutnya. Gitu-gitu. Nah hari ini orang yang perlu dikenyangkan perutnya itu banyak sekali jumlahnya dan tidak tercover. Gitu. Maka mari kita cek apakah pengelolaan JISWAF belum optimal. Gitu ya. Tentu teman-teman data hari ini bilang bahwa teman-teman ada yang tahu nggak sih potensi JISWAF, potensi zakat Indonesia hari ini berapa? Ada yang tahu nggak? Bolehlah menyampaikan di on mic atau pakai eh, di kolom chat, silakan silakan. Potensi zakat di Indonesia. Supaya kita tahu nih sebenarnya, oh iya, zakat itu sudah sejauh mana sih membantu umat? Zakat itu sudah sejauh mana sih dia jadi instrumen pembangunan peradaban, gitu-gitu ya? Ada yang tahu nggak berapa potensi zakat di Indonesia? Potensi itu artinya sesuatu yang harusnya diambil, sesuatu yang ada tapi belum diambil. Gitulah kira-kira ya. Potensi. Ada yang tahu nggak sih? Anak-anak ekonomi syariah, anak-anak Hussein. Iya ya, 327 triliun Bang. Dari ini. Betul, teman-teman kata Puskas Basnas, Puskas itu pusat kajian strategis. Jadi Basnas itu punya satu semacam apa namanya? Kalau di organisasi itu semacam departemen kali, yang tugasnya memang riset aja. Tugasnya riset aja. 2023 mereka mengeluarkan data tentang potensi zakat di Indonesia itu tepat sekali 327 triliun. 327 triliun teman-teman. Ya dan itu uang semua bukan daun kan. Itu duit semua tuh. Potensi. Hanya kan potensi ya, potensi. Nah, maka harus kita lihat berapa persen perbandingan antara potensi dan realisasi. Teman-teman ada yang tebak nggak? Teman-teman ada yang bisa nebak nggak? Dari 327 triliun potensi itu, berapa realisasi yang bisa dikumpulkan oleh lembaga amil zakat yang dikelola oleh negara, dikelola oleh swasta, maupun yang dikelola oleh non lembaga yang ilegal-ilegal itu.
Kira-kira berapa realisasinya? Ambil di itu, ambil di tas. Berapa kira-kira realisasinya? 20%. 327, 10%-nya berarti 32 triliun. 32, 64 kurang lebih ya. 64 triliun atau 65 triliun. Katakan kalau 20%. Ada yang mau nebak lagi nggak kira-kira berapa? Ini supaya kita terkejut-kejut teman-teman. Hari ini kita yang ngomong bahwa Islam itu harus jaya, ekonomi Islam itu insya Allah akan jaya. Apalagi kalau kita ngomongin apa namanya, bukan ngomongin ya, tiap ada agenda Fose itu selalu bilang, selalu nyanyi Mas Fose yang Masya Allah sekali itu ya, sampai merinding saya kalau dengerin Mas Fose itu. Karena gerakan Fose itu memang ditujukan untuk anak-anak muda yang semangat harusnya, gitu. Tapi kan kita nggak cukup dengan semangat aja. Kita mau lihat sebenarnya seberapa jauh hari ini gerakan-gerakan ekonomi syariah kita, gitu ya, di UMKM, di ekspor, di ekonomi halal, di halal tourism dan seterusnya. Nah, kita ngomongin Jiswaf hari ini. Nah, teman-teman, saya kasih bocoran. Nanti dihitung masih berapa persentasenya ya. Dari potensi sekitar 327 triliun itu yang berhasil dihimpun oleh masyarakat Indonesia hari ini melalui Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama, pengumpulan data ini baik dari Baznas seluruh Indonesia, dari las swasta seluruh Indonesia, dan dari lembaga-lembaga ilegal, maksudnya yang non legal, dan dari masjid-masjid. Teman-teman, kenapa saya bilang ada yang ilegal? Ada, ya. Saya perlu sampaikan bahwa lembaga amil zakat itu ada dua jenis. Satu yang dikelola oleh negara, badan ad hoc namanya Baznas. Baznas itu ada satu Baznas RI, 34 Baznas Provinsi, dan 512 Baznas Kabupaten Kota. Itu dikelola oleh negara, meskipun dia badan ad hoc. Kedua adalah lembaga amil zakat swasta, baik levelnya nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Nah, jumlah ini yang legal, yang dikelola oleh swasta itu, jumlahnya sekitar 200-an lembaga. Sementara lembaga yang tidak legal dalam artian mereka tidak memiliki legalitas dalam penghimpunan tapi masih menghimpun di masyarakat, itu jumlahnya hampir 1.000 lembaga yang nggak legal. Ya nggak legal. Nah, diskusi kita kan tentang kenapa nggak legal, gimana kalau nggak legal, dan seterusnya, kan. Diskusi kita bukan tentang itu. Tapi tentang seberapa banyak yang dihimpun. Nah, tahun 2025 yang dihimpun, termasuk oleh masjid-masjid itu datanya diambil, adalah angkanya kurang lebih 40 triliun, teman-teman. Hasil rilisnya boleh teman-teman cek di Google atau di websitenya Kementerian Agama. 40 triliun. 40 triliun dari 327 itu, berapa persen itu? Kan kecil sekali. Dari potensinya segini, realisasinya tuh segini lah kurang lebih ya. Gitu-gitu. Maka besar sekali gap antara realisasi dan potensi itu. Gitu-gitu. Nah, sementara cita-cita kita dalam mengentaskan kemiskinan melalui satu pintu namanya Jiswaf itu tinggi sekali kan. Gitu. Nah, kalau kita melihat, pernahkah dalam sejarah peradaban Islam, Jiswaf atau zakat itu mengentaskan kemiskinan? Ya, nah kita lihat, ini kita belajar dari sejarah kan, untuk gimana cara mengoptimalisasikannya. Ada satu masa di bawah kepemimpinan Daulah Abbasiyah, di bawah kepemimpinan khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Kalau teman-teman pernah dengar, anak ekonomi syariah harusnya pernah dengar, tahu, ada satu buku yang membahas pengelolaan Jiswaf Umar bin Abdul Aziz. 500 halaman kalau nggak salah. Bukunya lumayan tebal. Teman-teman boleh belajar. Di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu, by the way, beliau adalah khalifah yang memimpin kurang dari 3 tahun. Memimpin Islam kurang dari 3 tahun. Beliau adalah cucu langsung dari Umar bin Khattab. Tapi dalam masa kepemimpinan yang sedemikian singkat itu, ada satu masa di mana zakat menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Dan diceritakan bahwa di Madinah waktu kepemimpinan beliau itu sudah tidak ada orang miskin. Instrumennya apa? Instrumennya harta zakat itu ditaruh, diletakkan di tengah-tengah pasar dan diumumkan, wahai umat muslim, siapa yang mau harta zakat silakan ambil. Dan gak ada yang ambil. Itu indikasi bahwa udah gak ada fakir, udah gak ada miskin lagi di sana.
Maka harta zakat itu dalam sirah disampaikan bahwa harta zakat di Madinah itu sampai disalurkan keluar Madinah, ke luar negeri, ke bumi Syam, ke Irak, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu-gitu. Saking tidak adanya orang miskin lagi karena zakat. Dan itu terjadi. Nah, kalau kita mau belajar fikih zakat zaman kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz seperti apa, itu yang disebut dengan zakat pemberdayaan. Gitu-gitu. Salah satu yang terkenal metode pemberdayaan zakat di Umar bin Abdul Aziz itu adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Gitu. Nah, maka keluarga itu beliau bangun itu dari dasarnya, dari anak-anak muda yang belum menikah. Maka anak-anak muda yang belum menikah itu dibekali ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu pemberdayaan dan seterusnya. Lantas kemudian dijodohkan, tuh kan? Enak sekali ya. Yang lagi jomblo dijodohkan, dikasih mahar yang nggak punya mahar, dinikahkan, dibayarkan biaya pernikahannya, dikasih modal setelah menikah. Itu yang terjadi di Umar bin Abdul Aziz waktu itu. Gitu-gitu. Kenapa penting untuk kemudian dikasih ke anak-anak muda dan dinikahkan? Kenapa? Karena anak muda itu semangatnya menyala ya, luar biasa. Ya, dan tanggung jawab itu akan muncul seiring dia diberikan beban amanah. Itu sudah sunatullah tuh begitu. Maka amanah yang diberikan pada anak-anak muda itu adalah amanah mengemban keluarga. Gitu. Maka banyak sekali anak-anak muda yang dinikahkan, dibiayai, dikasih permodalan, dikasih akses permodalan waktu itu. Maka dalam jangka waktu 2 tahun kurang lebih, itu sudah nggak ada lagi mustahik di Madinah. Gitu-gitu. Tapi kan itu zaman dulu, keterkaitannya dengan zaman sekarang apa? Bagaimana metode pengelolaan jiswaf agar supaya dia tidak konsumtif? Kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa kira-kira masih konsumtif? Ya karena banyak. Dari potensi 327 triliun, hanya terhimpun 40 triliun, itu pun harus menghidupi sekitar 10, sekian persen rakyat miskin di Indonesia. Katakan hari ini 277 juta penduduk Indonesia. 10%-nya itu udah 27 juta ya, kurang lebih. Nah, 27 juta itu kebutuhannya bukan kebutuhan pemberdayaan, tapi kebutuhan makan. Karena mereka di bawah kemiskinan, di bawah angka kemiskinan, bayangin. Nah, maka gimana caranya mengelola zakat yang potensinya 327 sementara relasinya 40 triliun itu untuk bisa memberdayakan sekitar sebanyak itu manusia kan gitu. Nah, ini jadi tantangan besar. Lantas gimana harusnya pemerintah kan punya andil di sini ya. Meskipun hari ini kan pemerintah belum terlalu berpihak pada kita, terutama pada Jiswaf. Teman-teman kami di Lembaga Amil Zakat yang terhimpun dalam Forum Zakat itu, 3 tahun kami memperjuangkan Undang-Undang Zakat, revisi Undang-Undang Zakat tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 3 tahun itu. Dan hasilnya tidak terlalu optimal juga. Sampai kemudian kurang lebih kita sidang di MK itu untuk menggugat undang-undang itu kurang lebih 50 kali ya kalau nggak salah sidangnya. Kita menggugat bahwa pengelolaan jiswaf itu harus ada aturan yang jelas, lembaga yang ilegal kita harus tertibkan, kesetaraan pengelolaan antara Baznas dan LAS juga harus sepadan, gitu-gitu. Dan hasilnya ternyata memang belum optimal ya, kurang lebih begitu. 3 tahun kita berjuang. Dan selama kemudian itu tidak diakomodir, berat kan gerakan-gerakan kita untuk sampai pada cita-cita mengelola 327 triliun itu. Berarti. Oke, supaya tidak terlalu jauh, maka kembali kita pada pertanyaannya. Dalam konteks ekonomi modern saat ini, gimana strategi optimalisasi pengelolaan jiswafnya? 1, teman-teman, hari ini itu harus kita mulai dari gerakan-gerakan terkecil. Dari diskusi-diskusi di kelas, diskusi-diskusi di luar kelas, di organisasi, di forum, diskusi-diskusi semacam ini hari ini. Maka senang sekali saya meskipun pesertanya cuma sekitar 20-an, senang. Karena bayangkan kalau dari 20 orang ini itu jadi penggerak-penggerak, jadi dai-dai yang ngomong bahwa jiswaf itu wajib ya, zakat itu sebuah kewajiban meskipun dia nggak populer ya, gitu-gitu. 20 orang dan 20 orang itu ngomong tiap hari dan didengar minimal oleh 10 orang. Maka rantainya tuh berapa?
Insya Allah, ya, gitu-gitu. Nah, maka gimana caranya? Lingkaran terkecil itu mulai dari kita, teman-teman. Hari ini kan kita yang aware. Kita yang aware, kita yang paham. Nah, kita kalau dari 20 orang ini, katakanlah 5-10 tahun lagi itu jadi orang-orang kaya yang penghasilannya 4 juta sehari. 4 kali 30 berapa? 120 juta sebulan gitu-gitu ya. Udah wajib bayar zakat kan dia kan? Itu aware zakat, teman-teman. Gimana tuh? Ya, insya Allah tuh. Mulai dari hal-hal kecil gitu. Itu satu. Kedua ada dengan cara menertibkan pengelola-pengelola zakat ini. Karena kenapa kemudian hari ini potensi zakat yang sedemikian besar, realisasinya jadi sedemikian kecil, dari realisasi yang kecil itu tidak punya dampak. Dampaknya kecil, mohon maaf. Dampaknya kecil. Ya karena nggak ada satu kesatuan, pengelolaan yang baik, nggak ada good governance dalam pengelolaan zakat, gitu-gitu ya. Nah, maka di tata kelolanya. Yang ketiga adalah pengelolaan programnya itu harus basisnya based on data, based on need setidaknya ya. Sehingga ndak ada tuh ketimpangan-ketimpangan. Oh, si A belum dapat, si B belum dapat. Ya, distribusi. Karena dalam pengelolaan zakat. Jadi pengelolaan zakat itu kan kalau kita kenal konsep manajemen itu kurang lebih input, output, input, proses, output ya kurang lebih begitu ya kan. Nah, kira-kira dalam pengelolaan zakat itu juga begitulah. Kira-kira. Eh, tapi harusnya kan tidak begitu. Tidak sekedar dia input, proses, output. Nah, makanya dalam tata kelola zakat yang baik, dia tidak hanya input, proses, output, tidak hanya IPO itu, tapi ada input, proses, output, dan outcome, teman-teman. Input itu dimulai dari bagaimana. Input itu bukan sekedar kita ngomongin dana masuk, bukan. Di lembaga amil zakat, ngomongin dana masuk atau ngomongin fundraising, itu nggak kelar-kelar tuh. Nggak akan sampai kita pada 327 triliun itu. Enggak. Itu harus pada inovasi fundraising, bagaimana kemudian hari ini fundraising itu harus mulai beralih dari yang manual, dari konvensional ke digital. Makanya kami di Yakesma udah mulai tuh hari ini punya namanya platform digital temanberbagi.org ya, yang potensi penghimpunannya, yang realisasi penghimpunannya di Ramadan ini hampir kurang lebih di angka 20 sampai 20 hari Ramadan itu angkanya hampir mencapai 40 miliar. Itu dari digital. Dulu kita nggak pernah kebayang menghimpun dana zakat 20 miliar dari digital. Hari ini itu terjadi, teman. Nah, mulai itu dari info tuh bagaimana inovasi fundraising, bagaimana inovasi campaign, bagaimana inovasi literasi, gitu-gitu. Itu ngomongin input, ngomongin proses itu tata kelola yang sangat panjang, teman-teman. Ya mulai dari pencatatannya pakai PSAK 409, Pengelolaan Akuntansi Syariah 409 dan seterusnya, perencanaan program. Basis program tuh nggak bisa tiba-tiba begini. Itulah apa yang membedakan hari ini. Zakat yang dikelola oleh masjid, mohon maaf sekali ya, masjid, pondok pesantren atau apapun itu, dengan pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga yang legal. Ya kalau mungkin kita lihat pengelolaan zakat di masjid-masjid itu, dana dihimpun, ya nggak sih? Termasuklah SK-nya itu biasanya 10 hari menjelang Idul Fitri itu baru dikeluarkan SK. Ya, diumumkan di toa-toa masjid itu Bapak Ibu, jamaah masjid, RT sekian yang mau menunaikan zakat infak sedekah wakaf, kami tunggu dari jam segini sampai jam segini di masjid apa gitu-gitu. Gitu kan? Itu. Dana dihimpun, ngumpul, dibagikan, habis. Itu yang terjadi. Padahal dalam data 40 triliun tadi itu ada sekitar 60%-nya dana dari 40 triliun itu, 60%-nya itu dikelola oleh lembaga non legal, oleh masjid dan seterusnya itu. Dan cara mereka mengelola begitu ya. Dana terkumpul, bagikan, habis. Padahal cita-cita kita pengen merubah posisi status mustahik menjadi muzaki. Nggak bisa, karena dibagi habis itu untuk memberi makan 4 hari paling panjang. 6 hari paling panjang. 1 pekan paling panjang kan gitu-gitu. Sementara 60%-nya realisasi zakat itu dikelola oleh begitu, teman-teman. Nah, itu data yang ngomong kan hari ini.
Gimana cita-cita kita supaya tidak bersifat konsumtif hari ini? Nah, maka dipusatkan pada lembaga-lembaga yang legal, pada pengelola-pengelola, sehingga masih bisa diawasi dengan baik. Karena kami lembaga amil zakat yang legal ini, Masya Allah, itu diaudit aja 2 kali setahun. Kalau sampai ada fraud, aduh itu habis-habisan tuh. Itulah kenapa kalau ada lembaga amil zakat ngeluarin WTP, hasil auditnya, udah percaya aja udah. Ya, percaya udah. Karena pasti pengelolaannya baik. Gitu-gitu. Nah, jadi pengelolaan program, perencanaan program, ini program ini tuh dari apa? Jadi nggak bisa tiba-tiba harta zakat masuk dibagikan habis, nggak bisa. Harus ada perencanaan. Harus ada perencanaan, harus ada based on assessment, harus ada monitoring, evaluasi dan seterusnya. Gitu-gitu. Maka nggak bisa kan menaikkan kelas seseorang itu hanya dengan cara dikasih dana saja tuh nggak bisa. Harus didampingi, harus dimonitor dan seterusnya. Ya, ini kita ngomongin satu pertanyaan aja panjang. Tapi kurang lebih itu di masa proses itu teman-teman dicatat, kemudian direncanakan programnya untuk fakir, untuk si fakir itu kita kenyangkan perutnya. Maka ngomongin pemberdayaan zakat itu nggak bisa di orang fakir, nggak bisa karena kebutuhan seorang fakir itu bukan kebutuhan usaha. Kebutuhan mereka adalah kebutuhan makan. Mereka yang nggak tahu besok mau makan apa, berasnya dari mana, anak saya bisa sekolah atau tidak, beli bukunya pakai apa. Ya, betapa mirisnya hari ini beberapa pekan lalu atau beberapa bulan lalu ada anak di NTT yang bunuh diri hanya karena nggak bisa beli buku. Itu tugasnya hari ini pemerintah yang dibantu oleh lembaga amil zakat dengan pengelolaan yang baik, ngasih ngasih makan dan memfasilitasi si fakir. Nah, pemberdayaan itu baru bisa di si miskin. Karena miskin harusnya dia ada satu level di atas fakir. Dia sudah harus mikirin gimana caranya supaya aku bisa makan berkelanjutan tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun, gitu-gitu. Ya, ya basisnya harus basis program. Gitu. Program pemberdayaannya apa? Kita harus mikirin seseorang yang mau dikasih pemberdayaan itu, kita harus koreksi betul. Dia ini seperti apa ibadahnya? Hari-harinya gimana cara ibadahnya? Gimana? Kenapa? Karena ibadah itu salah satunya syariat. Ketaatan seseorang pada syariat itu berkorelasi lurus dengan amanah yang dia emban. Gak bisa kita ngasih amanah yang amanah dana ke orang yang pengelolaan ibadahnya aja berantakan kan gitu. Gitu kira-kira kan. Seseorang ini punya skill atau tidak gitu-gitu ya. Kalau belum punya skill apa intervensinya? Oh kasih pelatihan, jangan langsung dikasih dana gitu-gitu ya. Monitoringnya, evaluasinya. Jadi kuncinya ada di program. Nah ini diproses, di output, pendistribusiannya seperti apa. Apakah selesai di input proses output? Belum selesai. Harus bisa diukur outcome-nya. Nah, maka kalau ada pertanyaan gimana cara mengukur efektivitas pengelolaan zakat itu atau distribusi zakat itu, ya dilihatnya dari outcome namanya. Ada namanya kaji dampak zakat KDZ. Kalau teman-teman baca literaturnya banyak sekali itu di jurnal-jurnal ya kan. Lihatlah jurnal-jurnal tentang kaji dampak zakat. Itu ukurnya. Jadi seseorang yang diberikan dana zakat itu harus bisa diukur apa yang naik kelas. Ya, yang naik kelas apakah kadar keimanannya, kadar pendapatannya, kadar sosialnya dan seterusnya kan gitu. Itu ada instrumen pengukurnya namanya kaji dampak zakat gitu-gitu. Nah, itu kurang lebih ya apa namanya? Pengelolaannya memang harus dari hulu ke hilir, dari A ke Z. Nggak bisa nggak bisa sekedar oh zakat terhimpun kita kumpulin masa kumpulin umat kita bagikan nggak sesederhana itu. Itu kurang lebih ya di pertanyaan pertama yang panjang sekali jawabannya ini. Mohon maaf. Baik, terima kasih Abang atas jawabannya. Semoga kita dapat memahami ya teman-teman. Apa penjelasan tadi juga banyak ilmu yang kita dapat dari jawaban yang cukup panjang tadi. Oke teman-teman, kita lanjut pertanyaan dari lempar ke peserta nih teman-teman. Dari peserta lain ada yang ingin bertanya? Boleh langsung ketik aja di kolom komentar atau mau ngangkat tangannya. Dari sekian banyak
Ada yang Penjelasan angkat tangan. tadi mungkin. Bagaimana, Bang? Ada yang angkat tangan itu. Oh ya, Kak Hone Alistara. Boleh Kakak dipersilakan bertanya kepada. Baik, sebelumnya izin bertanya, Pak. Selama ini keberhasilan siswa sering diukur dari jumlah dana yang terkumpul dan disalurkan. Menurut Bapak, apakah sudah saatnya keberhasilan siswa ini diukur dari indikator lain seperti peningkatan kemandirian ekonomi mustafik? Bagaimana cara mengukurnya secara nyata? Itu saja, Pak. Oke. Siapa panggilannya? Alista ya? Kak Alista panggilannya? Hani, Bang. Oh, Hani. Masya Allah, Kak Hani dari mana? Kasai Himari. Himari itu di mana sih? Kalau universitasnya STM Mahaputra Riau. Oh, Kepri bukan? Atau Riau? Riau, Riau, Masya Allah. Semester berapa? semester 2. Semester 2, Masya Allah. Semangat sekali. Terima kasih, Kak Hani. Pertanyaannya cukup kritis tentang, ya betul, betul, betul sekali. Hari ini, bukan kadang-kadang, memang rata-rata, tolak ukur keberhasilan pengelolaan JISWAF itu tidak selalu sebenarnya ya, tapi kurang lebih banyak. Selalu dilihat dari berapa banyak dana terhimpun dan berapa banyak dana terdistribusikan. Ya, jadi kalau ngomongin salah satu lembaga amil zakat apa ya, Dompet Duafa deh, yang mungkin bermitra dengan FOSE hari ini. Dompet Duafa itu setahun mencapai 400 miliar teman-teman, pengelolaan penghimpunan dananya, dan pendistribusiannya itu hampir 300-an sekian miliar, ya 350-an kurang lebih pendistribusiannya. Tapi kalau mau melihat sebaik-baik contoh pengelolaan zakat hari ini, kiblatnya harusnya ke dompet duafa sih, gitu-gitu ya. Karena apalagi kalau ngomongin program pemberdayaan, harusnya ke dompet duafa sih. Jadi teman-teman harusnya mengundangnya adalah orang dompet duafa, bukan orangnya Kesma sebenarnya. Ya, gitu. Karena uh, best practice pemberdayaan zakat adanya di dompet duafa. Nah, tapi kan kita banyak lembaga kadang-kadang terjebak pada tolak ukur keberhasilan pengelolaan zakat itu pada berapa banyak yang dikumpulkan sama berapa banyak yang didistribusikan. Iya, betul tuh. Begitu tuh. Makanya Kak Hani memang betul tuh. Makanya Lembaga Amil Zakat Nasional A terhimpun selama 2025 sekian ratus miliar, yang disalurkan sekian ratus miliar. Ya. Begitu gitu kan, padahal harusnya, maka kalau pertanyaan, jadi sebenarnya tolak ukur atau instrumen pengukuran itu sebenarnya apa? Nah, ada satu konsep namanya tadi kaji dampak zakat. Kaji dampak zakat itu untuk mengukur sejauh mana peningkatan seorang atau sejauh mana peningkatan mustahik ini dari sebelum diintervensi oleh program zakat dan setelah diintervensi oleh program zakat. Nah, instrumen ini itu bisa diukur kurang lebih setidaknya, sesingkat-singkatnya dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi kalau udah 3 bulan diintervensi oleh program zakat, pemberdayaan, atau apakah namanya itulah programnya ya, itu 3 bulan kemudian itu udah bisa diukur tuh, apa yang meningkat. Misal, yang meningkat ternyata pemahaman keislamannya, ya, ketaatannya pada menjalankan syariat yang meningkat gitu-gitu ya, atau pendapatannya yang meningkat, usahanya yang mulai dikenal orang, ya, cara dia untuk bersosialisasi dan seterusnya itu diukur tuh. Jadi itu menjadi satu instrumen karena instrumen keberhasilan pengelolaan pemberdayaan zakat itu nggak bisa hanya diukur dari pendapatannya saja gitu. Karena pendapatan itu cenderung dia perlahan-lahan.
nggak bisa kita nggak bisa kita intervensi hari ini kasih dana nih 5 juta Pak, silakan usaha. 3 bulan kemudian, oh Masya Allah terima kasih ya Kesma, berkat berkat uang 5 juta dari Bapak 3 bulan lalu, hari ini dari gaji saya yang 1,5 juta pendapatan sebulan sekarang udah 15 juta. Nggak bisa begitu tuh, gitu-gitu. Nggak bisa, pasti peningkatannya tuh pelan, tapi at least ada peningkatan, gitu-gitu. Nah, alat ukurnya itu ada namanya KDZ, kaji dampak zakat. Dia bentuknya instrumen sebelum dan sesudah, before and after lah, kurang lebih begitu, gitu-gitu. Apa yang meningkat, apa yang kemudian bertambah, apa yang kemudian menjadi kapasitas dari si mustahik ini. Itu ya Kak Hani ya, semoga menjawab pertanyaan ya. Ya, agenda selanjutnya sama dompet duafa. Iya, monggo silakan sama Dede Singgalang, bagus tuh. Ya, sumber ya. Baik, gimana Kak Hani? Lepas dengan jawabannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, bagi peserta Sudah lain ada yang sudah ya? puas, Bang, dengan jawabannya. Terima kasih, Kak. Sama Bang. Oke, sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Bagaimana dengan peserta lain? Ada satu slot pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ada di chat tuh, di chat. Mana nih? Oh ya. Oke. Ini Bang, izinnya bacain ya Bang. Silakan. Sedikit bertanya nih, pertanyaan santai saja Bang. Apa Serius nih. Apa tanggapan Abang terkait kemarin ada planning pemerintah sama Kemenak, kalau nggak salah zakat akan berpotensi juga untuk diberikan untuk mensukseskan program pemerintah MBG, Bang. Ya. Pak Gilang, makasih Gilang pertanyaannya. Saya boleh jawab setelah buka nggak? Khawatir kebablasan. Silahkan. Aduh, ini berat pertanyaan ini soalnya memancing gibah soalnya ya. Saya orang yang tidak sepakat dengan MBG teman-teman. Ya, tapi setidak sepakat apapun dengan MBG, maka mari bicara konstruktif lah ya. Mari bicara apa gagasan-gagasan konstruktif tentang MBG ini. Tapi totally memang saya nggak sepakat dengan MBG. Ya, tapi dia sudah jadi kebijakan pemerintah, mari kita dukung saja, kita awasi, kita kritisi, gitu-gitu. Makanya saya senang kalau ada orang yang mengkritisi MBG, itu artinya dia peduli pada program pemerintah, ya kan? Dia peduli pada pemerintah, ya bukan dibayar sama antek-antek asing, bukan, ya gitu. Nah, terkait wacana atau planning pemerintah yang bilang bahwa zakat itu berpotensi untuk diberikan untuk mensukseskan program MBG, itu adalah sebuah kesesatan yang nyata kalau Al-Quran bilang, ya. Al-Quran selalu bilang dalam beberapa ayat selalu bilang sesungguhnya itu adalah suatu kesesatan yang nyata. Nah, itu salah satunya tuh. Kalau Al-Quran mau bilang kan, dia adalah sebuah kesesatan yang nyata. Zakat dipakai untuk program pemerintah, bentuknya MBG, itu kesesatan yang nyata. Ya, jangankan zakatnya yang dipakai itu, program MBG-nya saja sudah tersesat itu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, kebablasan. Tapi kurang lebih begitu, ya. Nah, gimana kalau penerima manfaatnya itu adalah mustahik, misal? Iya kan? Ya kan penerima manfaatnya mustahik. Anak-anak. Boleh jadi dia asnaf zakatnya miskin, karena anak-anak miskin. Atau asnaf zakatnya fisabilillah, karena mereka ini adalah pelajar. Boleh dong ngasih makanan bergizi gratis? Boleh. Boleh. Ya. Jadi dana zakat dipakai untuk memberikan makan anak-anak sekolah itu boleh. Bisa jadi asnafnya miskin, bisa jadi asnafnya fakir, bisa jadi asnafnya fisabilillah. Karena semua anak selama dia muslim yang belajar itu juga fisabilillah kan. Karena dalam satu hadis Rasul bilang tidaklah seseorang keluar melangkahkan kaki satu langkah dari rumahnya, dia terhitung sebagai jihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumah. Makanya kalaupun belajar itu dihitung sebagai jihad fisabilillah. Berarti anak-anak yang belajar itu kan fisabilillah ya. Dan fisabilillah itu termasuk dalam golongan asnaf zakat. Jadi boleh dong harta zakat dikasih dalam untuk program pemberian makan anak-anak sekolah. Boleh, sah. Tapi yang menjadi tidak boleh kalau programnya seperti yang dikelola oleh MBG hari ini. Ya.
For your information teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu bahwa MBG itu menghabiskan dana sehari kurang lebih 1 triliun. Dari zakat yang kita kumpulkan setahun itu sebanyak 40 triliun itu cuma butuh 40 hari ngabisinnya. Dan tidak ada dampak. Hari ini apa? Tell me apa instrumen keberhasilan MBG yang ngasih tahu bahwa dana kami yang 1 triliun disalurkan itu jadi berhasil gitu. Nggak ada. Habis di jalan itu, ya kalau teman-teman tahu yayasan yang punya dapur itu dia harus di bawah yayasan teman-teman. Yayasan itu dapat keuntungan bersih di luar bahan pokok, di luar gaji relawan, di luar gaji SPPG, di luar apapun itu. Bersih. Masuk setiap hari ke rekening yayasan. Bersih itu adalah 6 juta. 6 juta, teman-teman. Maka silakan hitung ada berapa puluh atau berapa ratus ribu titik atau berapa ratus ribu dapur hari ini se-Indonesia, dikalikan saja 6 juta. Yang itu hanya untuk yayasan, bukan untuk gaji karyawan, bukan untuk gaji relawan, untuk pengadaan bahan baku, bukan buat supir, bukan buat minyak, bukan. Nah, itu. Maka banyak sekali itu hilangnya tuh. Belum lagi kalau anggaran sekarang kan bilangnya anggarannya itu Rp13.000, teman-teman. Satu porsi itu Rp13.000, ya. Sementara Rp3.000 untuk operasional, ya kan? Rp10.000 untuk porsi makannya. Ya, jadi kan kalau ibu-ibu kan suka menghitung tuh, ini nggak sampai 10.000, ini mah 5.000, ini mah 7.000 gitu. Kan kecil ya. 3.000 berarti kan ngambil untungnya. Kalau misalkan dari 10.000 ternyata 7.000 nih, gitu-gitu ya. Jadi makanannya berarti 3.000 kan, di luar keuntungan yang harusnya legal tadi. Berarti yang 3.000 itu yang tidak legal kan, gitu ya. Itu ngakal-ngakalin kan misal. Itu kecil 3.000 satu porsi, tapi bayangin teman-teman, satu dapur itu untuk dia bisa berdiri jadi dapur, dia harus seminimal-minimalnya memproduksi 2.300 porsi sehari. Maka hitungin 3.000 dikali 2.300 tuh. Berapa juta sehari? Dihitung kali efektif sekolah itu berapa hari dalam sebulan. Nah, maka kalau mau hitung-hitungan MBG itu, ya Allah ya. Udah lah ya. Intinya saya tidak sepakat aja. Jadi kalau misalkan ada dana zakat yang dikelola untuk MBG, mari kita beristighfar se-Indonesia. Banyak dosa kita kayaknya. Ya Allah, semoga tidak mengurangi pahala berpuasa saya ya hari ini. Ini hilang ya syukur. Ya itu ya. Oke, syukur banyak Bang. Untuk lebih lanjutnya lebih baik setelah buka aja ya Bang katanya. Oke, terima kasih kepada penanya. Mungkin itu dulu Bang untuk pertanyaan-pertanyaan, melihat waktu juga sudah mau masuk asar. Tidak terasa udah di ujung sesi ya kita. Sudah sebelum kita akhiri nih sesinya Bang, diskusi kita, boleh dong kami minta kepada Abang untuk closing statement. Oh, Masya Allah. Oke Bang, boleh Bang? Her. Siap. Terima kasih. Ini istimewa, terima kasih ucapannya saya sampaikan kepada para BPH di Konsei Regional Pembahasan. Terima kasih Bang Rahmat Fikri, Kak Agung, Kak Denia, dan seterusnya. Terima kasih teman-teman sudah memfasilitasi diskusi-diskusi seperti ini. Saya kalau boleh jujur, ketika semasa kuliah, karena saya kan basisnya adalah ekonomi Islam. Ya, jadi hari-hari ngomongin ekonomi Islam harusnya. Tapi memang, kalau boleh saya sampaikan, dari 100% yang mungkin saya dapatkan pengetahuan tentang ekonomi Islam selama S1 itu, 70%-nya saya dapatkan di luar bangku-bangku kuliah. Tanpa mengecilkan peran-peran dosen, Bapak Ibu dosen saya kan. Hanya 30% saja teman-teman yang saya dapatkan di bangku-bangku kuliah itu. 70%-nya saya dapatkan di luar, termasuk salah satunya di FOSE yang paling banyak. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah hari ini teman-teman masih mahasiswa. Ayo
Ayo manfaatkan waktunya untuk belajar sebanyak-banyaknya. Tidak dilarang kok belajar di ruang-ruang kelas, nggak apa-apa ya. Tapi mari belajar untuk di luar-luar kelas ya. Belajar untuk sebanyak mungkin, diskusi, baca buku, nonton nonton konten-konten positif dan seterusnya ya. Insya Allah Allah berikan kesempatan untuk kita bisa belajar, bertumbuh, bertambah, bermanfaat, berdampak ya, insya Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Terus bergerak anak-anak muda, harapan-harapan umat, menggerak ekonomi Rabbani, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang supaya kita bisa ketemu lagi di lain event ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang telah berpartisipasi aktif dengan menyampaikan berbagai pertanyaan dan tanggapan yang sangat menarik. Semoga diskusi kita yang bersama tadi dapat menambah wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Khususnya dalam memahami peran Ziswap sebagai upaya memperkuat ekonomi umat ya teman-teman. Oke, secara khusus kami juga menyampaikan apresiasi kepada dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Agung Gunawan yang telah meluangkan waktu berbagi pengalaman serta memberikan banyak insight yang sangat bermanfaat bagi kita semua dalam forum ini. Terima kasih Abang. Kemudian acara selanjutnya sebagai bentuk rasa terima kasih nih Bang, ada penghargaan dari Panitia Ramadan National Youth Forum. Kami juga memiliki sedikit kenang-kenangan untuk Abang Agung Gunawan. Semoga berkenan untuk menerima tanda apresiasi sederhana dari kami. Ya, boleh panitia hitung 1, 2, 3. Ya Allah, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak ya Bang. Barakallahu. Baik. Oke teman-teman semuanya, setelah ini kita abadikan momen berharga juga dong untuk teman-teman peserta. Boleh on cam teman-teman. Kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup diskusi kita bersama pemateri hebat kita juga. Ayo teman-teman. Udah pada on cam? Oke. Ayo kita on cam teman-teman. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Gimana kakak panitia udah siap? Udah ada yang mau siapa yang screenshotnya? Oke, tunggu bentar ya. Oke. Oke, boleh ditampil lagi. Oke. Ya teman-teman dibuka ya kameranya. Dalam hitungan 1, 2, 3 senyum. Lagi 1, 2, 3 senyum. Oke, ada lagi teman-teman. Oke, sekali lagi boleh. 1, 2. Oke, kayak gini aja tangannya teman-teman, boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman peserta dan narasumber hebat kita yang hadir pada hari ini. Sebelum ini saya akan kembalikan lagi kepada MC. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya selaku moderator. Dini Rahmadani, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kakak MC. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya sesi diskusi dengan sangat baik. Selanjutnya, panitia juga menyiapkan sebuah challenge menarik untuk seluruh peserta. Kami mengajak teman-teman semua untuk membuat video sekreatif mungkin
mengenai hal-hal atau insight yang didapatkan dari kegiatan pada hari ini. Video tersebut dapat diposting di Instagram Story ataupun Instagram post masing-masing. Jangan lupa untuk men-tag akun Instagram #Fosei dengan akun Instagram pemateri kita pada hari ini akan dipilih 2 peserta terbaik yang akan mendapatkan door prize menarik dari panitia. Oleh karena itu kami mengajak teman-teman semua untuk ikut partisipasi dalam menyalurkan kreatif melalui challenge ini. Nantinya, pemenang akan dihubungi secara langsung oleh panitia melalui pesan pribadi oleh panitia. Demikian informasi challenge pada kegiatan hari ini. Semoga teman-teman dapat berpartisipasi dengan penuh kreatif mungkin. Untuk absensi, silakan teman-teman boleh scan kode QR pada di Zoom kita. Teman-teman udah pada scan QR untuk linknya? Oke. Oke, alhamdulillah Hirobil Alamin. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung rangkaian kegiatan pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada media partner Adora News TV, Brani Karya ID, Yayasan Zakat Eksyar Indonesia, dan Harian Sumber. Ada juga kami berterima kasih kepada Singgalang dan juga derban.com. Baik, semoga seluruh rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama tadi dapat memberikan manfaat serta menanamkan wawasan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, serta seluruh panitia peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Apabila selama memandu acara terdapat kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Intan Kurnia Ramadhani sebagai Master of Ceremony. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sebelum pamit undur diri, baiknya dengan pantun, karena di awal sudah dibuka dengan pantun. Siang hari makan kuaci, makan bersama ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.